hu ahad hu ahad. Sayyidina Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam fi kulli ayamina ya Sayyidina Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam fi kulli ayamina. Wahai Nabi Muhammad, kami salam padamu, salawat salam kami di setiap hari kami. Ya Sayyidina Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada jamalallah fi husnil kainati ya syahidan nabi ayat nabi syafaat. Selamanya ya keindahan Allah, setiap kebaikan semesta. Wahai Nabi penyaksi kami, kuatkan kami dengan syafaat. Ya Sayyidina Muhammad assalamu assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abada ma'an nabi azhabal quraba abada ma'an nabi. Kebaikan hidup kami selamanya bersama Nabi, menghilangkan segala kesusahan selamanya bersama Nabi. Ya Sayyidina Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya hubbana ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abadan. Wahai cinta kami, wahai cinta kami, wahai cinta kami, hadirlah dalam hidup kami. Kami berharap untuk dicintai selamanya. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika. Syukran ya Khalilullah bi kulli khairika. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika. Syukran ya Khalilullah bi kulli khairika. Terima kasih ya Rasulullah di setiap ridhomu. Terima kasih wahai kekasih Allah di setiap kebaikanmu. Nabi ya Sayyidina Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam fi kulli ayamina.
Ya Hubbana, Ya Hubbana, Ya Hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abadan. Wahai cinta kami, wahai cinta kami, wahai cinta kami, hadirlah dalam hidup kami. Kami berharap untuk dicintai selamanya. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika. Syukran ya Khalilullah bi kulli khairika. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika. Syukran ya Khalilullah bi kulli khairika. Terima kasih ya Rasulullah di setiap ridhomu. Terima kasih wahai kekasih Allah di setiap kebaikanmu. Dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman khadama li hajjal majlis. Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Ghunya wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencukupi dan meluaskan rezeki dan nikmat untuk kita semuanya. Allah memberikan dan menganugerahkan kebahagiaan bagi kita, anak-anak kita, keluarga kita, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan Allah menghalangi segala fitnah, ujian dalam hidup ini, dalam rangka kita berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Dimudahkannya segala urusan kita, harapan dan keinginan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu mendorong hidup kita untuk menjadi kekasih Allah dan kekasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, di guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, Guru Mulyadi, Guru Aini, Guru Rudi, Guru Hairul, Guru Basuni, dan yang lainnya yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah menyehatkan pian, menambahkan kepada pian nikmat yang banyak. Para ibu-ibu yang hadir pada malam ini mudahan tetap sukacitanya. Mudah-mudahan wujud wajah pian menampakkan surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan menjadi tiket pian masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan pian menjadi golongan orang-orang yang bersama istri Nabi SAW Khadijatul Kubra dan anak beliau Fatimah Zahra. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini Johir pulang nih. Nang tadi itu Johir dan batin, tadi itu batin, sekarang Johir pulang, kita lihat.
Kita bagi ilmu itu johir dan batin ya. Bagian batin. Kalau ini johir, nah johir. Mana kemarin? Oh, ya. Da'u kasratal hijyan wal qal wal kil wal kila wa ida'atal mali la taksiru minal uqudi ma'al jirani wal asdiqai wal ma'arif li ghairi sababin. Tinggalkanlah kasratal hijyan, omong-omong kosong dalam hidup ini, wal qala wal kila, bepender-penderan, ngobrol terlalu banyak kesana kemari melantur, ya kelak tinggalkan, kalau bisa lah tinggalkan. Kenapa sih? Itu persoalan johir aja kelak, yalah. Tapi dalam syariat kayaknya kita tidak tahu ini aturan ini. Dalam syariat tuh kita tahu sholat paling-paling yalah. Yang penting berbuat baik kepada orang. Kalau mau ngobrol-ngobrol tuh tidak ada rasa, tidak ada yang tidak baik rasanya, itu kan? Menurut pikiran kita. La taksiru minal qu'udi ma'al jirani. Jangan terlalu banyak engkau duduk-duduk ma'al jirani, bersama tetanggamu, wal asdiqai, teman-temanmu, wal ma'arif li ghairi sababin, dan kepada orang-orang yang engkau kenal bi ghairi sababin, kecuali dikarenakan suatu sebab-sebab yang khusus. Jangan terlalu banyak lah. Bilang setiap malam mau duduk aja di mana, di Mendum, nah nggak ada apa-apa ya Mendum. Nah misalnya mau unjun terus dapat ikannya yuk kada dijual-jual, dibuang-buang narai iwaknya, jangannya dapat ikannya di apa, dimakan, dinikmati, bermanfaat, nggak apa-apa, nih nggak dibuang-buang aja juga. Sopo pali kada mau unjun anu juga, mau unjun anu nang papuyu bagincu juga sopo pali. Fa inna jalika hausun, karena semua itu hausun ya saya. Semua itu membingungkan, membagongkan kamu. Ai aksaru ma yujri al-kajbi, yujri al-kajbu, karena kedustaan di sana akan bisa mengalir kepada kalian. Wal ghibatu bainas naini, ghibah akan mengalir di tempat itu di antara orang berdua, bertiga, berempat. Wal maksiyah, dan perbuatan maksiyah berjalan di sana. Kayak apa nih? Innama tatamma bainal isnain. Kadang karena bertemu, berkumpulnya 2, 3 orang, 4 orang, la yakruju ahadukum min baitihi illa ila ma la budda minhu min masalihati wa masalihi ahlihi. Kalau kamu bisa keluar dari rumah, silahkan, kecuali karena terpaksa sekali keluar rumah karena mencari penghidupan untuk maslahat keluargamu. Ijhad an la tubda bil kalam bal yakunu kalam. Maka setiap perkataanmu, jawaban, ijazah ala kasail an sail, biasanya karena ada pertanyaan orang kamu menjawab. Kadang-kadang kamu terpaksa menjawab. Gara-gara menjawab kamu, karena terpaksa kamu berdusta jadinya. Iyalah, tetamu kawan, apa berapa pak? Berapa orang bisi bini dajar kawan nih juga menakon nih bini ditanyai 1 jajar padahal 2 bini 1 jago jar. Nah terdusta jadinya lah, gara-gara pergaulan. Nah jar seh ija sa'ala kasail an sayin, bila seseorang bertanya kepadamu tentang sesuatu, fa in kana jawabuhu maslahatan, karena jawaban itu tentu harusnya maslahat, aulahu wa illa fala tajib. Harusnya kamu kalau tidak memberi maslahat ndak usah dijawab lah. Tapi kalau tidak dijawab, perasaan kamu bagaimana? Tidak enak juga kadang-kadang. Nah, fala tajibhu islaqaita aqaqal muslim fala tas'al aina yamur. Kalau bisa kamu bertemu dengan orang muslim, jangan kamu bertanya aina yamur, kemana kamu berjalan, wa min aina yaji, dari mana kamu datang. Padahal datang ke tempat pelacuran sana tuh, pelacuran ditanya datang di mana tuh itu, datang jar ke pasar aja aku jar. Berdusta lagi ya kelak, 2 kali maksiatnya, sudah melacur dan berdusta.
Farubbama la yajibu ayyakbiru kabima huwa fihi fayakzib. Itu yang terjadi kalau kamu menjawab, kadang kamu berdosa. Fatakunu anta qad hamaltahu alal kadhibi. Ista minal kiramil katibin. Kamu saat itu diawasi oleh para malaikat. La tumli alaihim ma la yajuju laka qaulu. La tumli alaihim illa ma taqra'u yaumal qiyamah. Semua perkataan-perkataanmu dipertanggungjawabkan di yaumil akhirat. Duduk anunya jar kawan, tetangga kita tuh pinanya besugih terus. Iyalah jar, gue amasnya nyojar bertambah terus di sini jar berbanyak. Lakinya tuh begawi di mana jar? Rasanya, nah membicarakan orang lagi bahaya lo lajinnya. Rasanya begawi di anu jar, di PLN kah jar atau di anu jar, di mana, di Pemko sana jar atau di Pemda sana, bisa korupsi tuh jar. Nah iyalah menggibah, oh gara-gara amas saja banyak tetampai, iyalah. Atau terlihat yang satunya tidak tahu, cuma bisa juga mengangambangi. Nah, kayak orang main silat juga kesana kemari ke kambangan, macam-macam, akhirnya dosa. Berapa poin dosa ya lah, gibah tuh. Kemudian ya jiri kaca berdusta ya juga tadi tuh, ya lah, berdusta tanpa sadar. Kenapa nih pina ajar kawan, pina anu bener nih, pina murung mana muha nih, ada apa nih? Ada apa aku nih jar, aku nih sehat aja jar. Padahal habis bekalahi lawan laki tadi tuh, gue misalnya habis bekalahi lawan laki. Udah kalinya berkisah nang bakas bekalahi lawan laki ini tuh. Abahnya tuh ikam di rumah aja, kurang abah bulannya aja. Ini tiap hari aku dimamai si dunia jajar. Nah, ayo mengisahkan keburukan suami, menggibah suami. Tapi guru ajar tuh bujur, guru ajar suami lu tuh udah serbu bolan orangnya. Benar itu gibah. Kalau membicarakan sesuatu yang salah namanya fitnah, ya kah? Bila bujur gibah. Bila benar gibah namanya. Bila apa? Bila salah, laki tuh misalnya gagah orangnya dipadakan tidak tampan orangnya, fitnah namanya. Kalau laki dikatakan tidak tampan, memang laki tidak tampan. Tapi dikisahkan lawan kawan, lakiku tuh bubungulan orangnya aja misalnya, memang dasar bungul bang orangnya. Bini paloi mengisahkan paloi, bubungulan lakiku tuh dasar paloi bubungulan, namanya gibah. Ketahuan orang yang memberi muar tuh bebinian ada laki itu punya wajar impotennya wajar, ketahuan bebinian sekampungan impoten laki. Iyalah, gibah dosanya besar sekali. Nah, laki kutunya aja kada pingatan. Ini kada pingatan, mah kasihan laki lah. Nauzubillah. Nah, itu kadang-kadang kayak itu tuh menggorogoti amal ibadah kita. Habislah amal kita. Kenapa jadi kita berbeda? Tapi kalau kita duduk dengan kawan, kayak apa tadi tuh kisah guru jar mengisahkan tentang melihat, menyaksikan Allah tuh harus kita saksikan. Kayak apa caranya menyaksikan Allah tuh, ya aku udah paham juga. Cuma ada guru mengatakan ya menyaksikan Allah itu melihat sifat Allah di alam semesta ini. Contohnya kayak apa? Contohnya ikam tuh menyusui anak, sayang banget yang ditampayakan dia susulon orang, maksudnya di rumah. Saat itu kamu melihat kasih sayang Allah, sifat kasih sayang Allah. Kalau engkau ingin tahu bagaimana sifat Allah itu kasih sayang Allah, contoh konteks lain, lakian. Pian non anak pian sayang gak ada? Sayang. Suatu saat anak pian berdiri melihat ada ular hendak mematuk anak pian. Sangip pian lah, langsung berdiri hendak pian. Berdirilah. Pian apa ambilakan apa? Mungkin pian ambilakan parang nih, mandau. Di rumah ada, ambil pian parang. Pian memukul ular itu berapa kali? Padahal ularnya mematuk pada lawan anak pian. Iyalah,
tapi pian cancang ularnya. Iyalah, wah ini bahaya jar pian kena, amun pas aku kadeda kenanya berjalan-jalan anakku bahaya nih, lalu pian cancang ular tuh, pada sekali cancangin mati ada ular tuh. Ini sampai jakanya aku bisa makan, aku makan nih jar ular nih jar, pulang. Begitu kuatnya pian melindungi anak pian, ya kah? Kuat kada? Yalah, ketahuilah Allah lebih lagi melindungi pian daripada pian melindungi anak pian. Kayak itu nah. Kita merasakan bagaimana menyayangi anak kita ketika menyusui itulah. Maka Allah lawan pian itu lebih lagi menyayangi pian. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang mendekati kepadaku sejengkal, aku mendekatinya dengan sehasta. Siapa yang mendekatiku berjalan kaki, aku mendekatinya dengan berlari. Itulah makna perlindungan Allah, kasih sayang kepada Allah tidak menyamai apa yang terjadi di sini. Tapi kita bisa melihat tangkaran tangkapannya, bagian landscape kecilnya daripada kasih sayang Allah aja wajah, daripada sifat-sifat Allah aja wajah. Itulah yang disebut kita bisa melihat Allah. Makanya dalam Kanjul Ma'rifah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mengapa kita perlu mengenal diri dan mengenal asal kejadian dalam hidup kita. Nah ini kemarin toh ulun singgung sedikit. Bermula hakikat mengenal dirinya itu tiga perkara. Pertama, mengenal asal kejadian dirinya, yaitu daripada Nur Muhammad. Mengenal asal kejadian dari Nur Muhammad, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa jadi Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itu pemahaman tazaliyah supaya kita jangan memandang Allah pakai jasad, pakai tubuh. Lalu digambarkanlah dalam bentuk pola pemahaman alam semesta ini. Nur Muhammad itu adalah alam semesta. Dalam syair Mala'ul Arka Pil Kauni, ya kah? Isi daripada alam semesta ini tidak lain adalah Nur Muhammad. Maksud Nur Muhammad yaitu sifat-sifat keindahan Allah aja wajalla. Bagaimana wujud sifat keindahan Allah itu? Itu batang tubuh Nur Muhammad lah. Tadi itu ibu menyusui anaknya. Bagaimana ayah melindungi anaknya, ya kah? Maka digambarkanlah itu adalah Nur Muhammad. Tetapi Allah lebih lagi daripada itu. Subhan, itu adalah perwakilan. Bahasa lain itu singkapan. Ya kah? Kalau mencari batu bara, ada singkapannya, aku akan mengerjakan aja. Yalah, menggawinya yalah. Nah, sekali dua kali munjun pinang memantuk, bah ini kawan ini jadi terusakan munjun nih jar. Nah itu ngarannya singkap namanya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi za'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubas la ala wa inna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala man qala inni lam ubas la ana wa inna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma
rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabiyar rahmat. Salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi arsalahu bil huda liman yarju rahmatan lil alamin. Ala man qala akhiru hayat